Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel kami sendiri, rekamnya bilang channel kami. Selamat datang di channel saya. Semoga hari ini pekerjaan teman-teman dimudahkan, urusan teman-teman dimudahkan. Yang sakit semoga penyakitnya cepat sembuh, penyakitnya diangkat, agar bisa kembali beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang mengapa teman-teman tidak menikah atau berhati-hati menikah di usia di atas 25. Tapi dengan keterangan, sobat. Yang pertama, Anda tidak bekerja menggunakan tenaga. Kalau Anda tidak bekerja menggunakan tenaga, Anda bekerja menggunakan otak. Di usia 30 Anda masih bisa untuk tetap strong, tetap kuat untuk bekerja. Di usia 35 Anda masih kuat untuk bekerja karena Anda bekerja menggunakan otak. Atau mungkin Anda bekerja di lingkaran ASN, aparatur sipil negara. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja menggunakan tenaga? Ingat, tenaga ada batas. Ada batas kemampuan kalian, ada batas usia di mana kemampuan kalian itu menurun, tenaga kalian itu menurun. Kalau kalian bekerja menggunakan tenaga, maka saya sedikit memberikan masukan sebaiknya menikah di usia di bawah 25 atau 25 pas. Saran saya sebaiknya di situ. Loh, kok demikian? Yang pertama, saya ada hitung-hitungannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya ada hitung-hitungannya. Kalau kalian bekerja menggunakan tenaga, kalau orang bilang, bro, rezeki itu kan diatur oleh Tuhan. Oke, itu benar. Saya tidak persoalkan itu. Memang betul rezeki diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi ketika kita tidak menjemput atau kita tidak berusaha mencari rezeki tersebut, apakah rezeki itu akan datang sendiri? Dan terlebih lagi gini, bro, kalau misalnya itu rezeki datang ke kita tanpa kita cari, anggap itu rezeki kita adalah bonus daripada kelakuan kita selama hidup di dunia ini. Bonus daripada kebaikan kita selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita kerjakan semua telah dicatat oleh Yang Maha Kuasa dan itu akan dibalas. Saya yakin dan itu akan dibalas karena saya alami sendiri. Nah, tapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Tidak ada salahnya, bro. Kita berpikir rasional. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita belokkan dia ke agama, di dalam agama 1 tambah 1 belum tentu 2. 1 kebaikan Tuhan bisa balas 10 kebaikan. Tuhan tidak akan balas 2 kebaikan. Tapi bisa jadi 1 tambah 1 Tuhan bisa kasih balas 2 kebaikan. Tapi bisa jadi itu lebih. Karena janji Tuhan, barang siapa yang memberikan 1 kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi ketika kalian tidak berharap dengan 10 kebaikan tersebut, maka kebaikan yang datang kepada kalian itu tidak terhingga. Tidak terhingga. Oke, lanjut di pokok permasalahan. Kalau misalnya taruhlah di usia 25, kalian menikah di usia 25. Tidak mungkin dalam seminggu atau dalam sebulan kalian langsung punya anak. Nonsense, tidak mungkin. Kalau misalnya gini, bro, kalian menikah di usia 25, setahun berarti 26. Di usia 26 kalian masih kuat, masih punya tenaga untuk mencari uang. Kalian punya anak di usia 26. Oke, mantap. Di usia 26 punya anak 1. Berjalan kehidupan, roda kehidupan terus berjalan, Anda masih kuat, anak 1 tahun, Anda masih kuat mencari untuk kehidupan bersama istri dan anak. Di tahun kedua atau tahun ketiga, atau kalian beri rentang jarak antara anak pertama dengan kedua, itu taruhlah 3 tahun, kalau tidak 4 tahun. Misal tidak mau terlalu dekat, 4 tahun. Antara anak pertama dengan anak kedua rentannya 4 tahun. Berarti usia Anda sudah memasuki usia 30 tahun. Anak belum ada yang sekolah. Anda masih belum terlalu banyak mengeluarkan untuk biaya sekolah, paling untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa mengatur
tempo keuangan yang harus kalian keluarkan, yang mana yang tidak Anda keluarkan. Nah, insya Allah nanti saya akan berikan satu video bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga menurut saya pribadi dan istri saya pastinya, karena kebetulan dia ini lagi ada kesibukan, jadi saya merekam sendiri. Oke, lanjut. Yang di usia 30 tahun Anda masih kuat bekerja. Anak Anda satu baru usia 4 tahun, yang satunya baru usia 1 tahun. Kalau 4 tahun jangkanya. Oke. Terus di usia Anda, di usia 33 tahun, anak Anda yang pertama masuk SD. Belum terlalu berat. Paling uang jajan, kasih uang jajan, sambil kehidupan sehari-hari. Usia Anda 33 tahun. Di usia 33 tahun Anda masih kuat bekerja. Saya yakin Anda masih kuat bekerja. Oke, di SD itu SD kan 6 tahun. Kalau anak pertama Anda sudah kelas 6 SD, anak kedua Anda sudah kelas 2 SD, maka usia Anda memasuki usia 40 tahun. Karena tadi di usia 33. Di usia 39 tahun. Apakah di usia 39 tahun Anda masih kuat? Bisa jadi Anda masih kuat. Tapi bisa jadi di saat itu kekuatan Anda sudah mulai menurun. Yang tadinya 100% mungkin bisa di 85%, atau mungkin bisa di bawah lagi daripada itu. Tergantung fisik. Setelah itu di usia 39 tahun anak yang pertama masuk SMP 3 tahun, kehidupan mulai berat. Saya rasa kehidupan mulai berat. Mengapa demikian? Anak kita sudah mulai tahu yang namanya fotokopi buku, anak kita sudah harus bayar uang sekolah, SPP dan sebagainya. Terus anak kita sudah pasti tidak gaptek. Anak pasti tidak gaptek. Dan orang tua pasti akan terus berusaha bagaimana caranya anaknya bisa seperti anak orang lain. Saya yakin itu. Di usia Anda yang 43 tahun, apakah Anda masih kuat? Dengan 2 anak, itu baru di usia 43 tahun. Bayangkan sobat, Anda harus menyekolahkan anak Anda terus ke SMA. Itu tambah 3 tahun. Dan ini adiknya sudah masuk SMP. Yang terparahnya, coba bayangkan, anak Anda sudah memasuki bangku perkuliahan. Bagaimana beratnya keuangan di sana. Apakah usia Anda di 46 tahun masih kuat? Oke, kalau misal masih kuat. Saya masih kuat di usia 46 tahun. Alhamdulillah kalau Anda masih kuat. Masuklah anak Anda yang satu SMP, yang satunya masuk bangku perkuliahan. SPP makin berat. Bangku perkuliahan ada 8 semester yang harus diselesaikan, dan anak Anda yang nomor 2 akan naik ke bangku SMA. Bayangkan betapa beratnya kehidupan Anda di masa itu. Saya tidak ada persoalan ketika orang bilang, bro, rezeki di tangan Tuhan, bro, rezeki seperti ini, bro. Oke, tidak ada masalah. Tapi anggap itu sebagai bonus atas kebaikan kalian selama hidup di dunia ini. Dan tidak ada salahnya ketika kita mempersiapkan masa depan. Tidak ada salahnya, saudara, kita mempersiapkan masa depan. Kalau Anda menikah di usia 20. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum menikah, masih menggunakan tenaga bekerja? Belum menikah sudah di atas 25, dan saya rasa itu banyak. Ada mungkin teman-teman yang usia sudah 27, bahkan 28. Terus di waktu-waktu tertentu yang kalian benar-benar membutuhkan uang, apakah kalian masih kuat? Coba dipikirkan kembali, sobat. Kenapa saya membuat video ini? Karena banyak di antara kita
yang secara tidak langsung mempersiapkan penderitaan untuk hidupnya sendiri, mempersiapkan kesulitan untuk hidupnya sendiri. Semoga teman-teman di luar sana bisa menjalani hidupnya dengan baik, bisa melewati segala tantangan hidupnya dengan baik. Karena apa? Tak ada kehidupan yang sempurna. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sementara. Tapi ingat, ketika kita meninggalkan dunia masih ada tanggung jawab kita di dunia ini. Setelah kita meninggal masih ada anak istri. Setelah istri meninggal masih ada anak. Setelah anak meninggal masih ada cucu. Yang ketika kita tidak mempersiapkan sejak awal kehidupan kita menuju masa depan, maka apakah kita bisa menjamin semua akan baik-baik saja? Sekalipun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tidak ada jaminan hidup kita akan baik ke depan. Apalagi kita tidak mempersiapkan sama sekali. Coba Anda bayangkan dan Anda pikirkan apa yang saya katakan ini. Bila yang saya katakan ini tidak bermanfaat, silakan di skip, ditinggalkan. Jika Anda rasakan ini ada manfaatnya, di share, disebarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang di dalam benak kalian saat ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian saat ini tentang pernikahan yang di atas 25 tahun yang masih menggunakan tenaga, mudah-mudahan itu bisa hilang. Mudah-mudahan beban kalian ke depannya bisa menjadi lebih ringan. Saya hitungkan itu cuma anak 2, sobat. 43 tahun, anak cuma 2. Oke, bisa saya hitung anak cuma 1, tapi tetap sama. Tetap sama. Anak 1 kehidupan berat. Kalau kalian menikah di usia 25 itu kehidupan berat. Anak 1, anak 2, apalagi anak lebih dari 2. Oke sobat, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah mampir. See you the next video.